kemarin saya menerima LHP, kan memang DPRD dan Bupati untuk mendatangani berita acara saya terima LHP. Jadi sekarang sudah ada di kita, di Pemda. Nah, sekarang saya sudah menyurat karena 60 hari ini kan sejak beberapa yang lalu, kalau salah hari Jumat itu. Iya, kan kemarin. Sekarang sudah 1 minggu kan, iya. kemarin. Jadi 60 hari terlanjuti, kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Jadi saya berharap bahwa surat kita sudah kita kirim, kemudian pemerintah segera menyerahkan. Nah, kita akan membuat jadwal tentang tahapan pembahasan itu, tahapan pembahasan pembentukan pansus, apakah dia pansus atau badan anggaran gitu. Tinggal kesepakatan DPRD. Tapi kalau menurut saya lebih eloknya kalau dia dibahas dibentuk pansus dari DPRD, itu lebih bagus, khusus. Karena ini menyangkut LHP, ada hal-hal yang khusus yang harus kita tinggal lanjuti. Utamanya ada 3 temuan di situ. 3 temuan ini karena 60 hari batasnya. Iya, betul Pak. 3 temuan sudah terima anunya. Sudah ada sih, cuma nominalnya nggak ada. Ya, saya belum lihat juga nominalnya, nominal temuannya. Saya baru kemarin sempat foto ditampilkan di layar. Itu ada 3 temuan yang harus kita lanjuti. Nah, temuan ini penting untuk kita selesaikan, artinya kita bahas mengapa ada temuan, kemudian kenapa harus ada kelebihan pembayaran. Kemudian ini ada 3 poin. Yang pertama adalah kelebihan pembayaran atas gaji dan tunjangan pegawai yang melaksanakan tugas belajar. Kemudian cuti besar, pekerja radiasi, dan diberhentikan dari jabatan struktural dan fungsional dan yang telah mutasi. Itu yang pertama, temuan. Yang kedua adalah kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada 5 paket pekerjaan. Peningkatan jalan dan pembangunan gedung dan bangunan. Yang ketiga, kelebihan penentuan kebutuhan tenaga kesehatan penanganan pandemi COVID. Yang pernah saya komentari saat itu kan, terlalu banyak kan, pos-pos terlalu banyak berlebihan. COVID-19 tidak berdasarkan dokumen penyelidikan epidemiologi. Kan epidemiologi itu kan perlu hasil penyelidikan, kemudian membentuk berapa petugas sebagai dasar untuk kita membentuk gugus tugas. Di COVID yang kemarin yang menurut saya memang besar, kan sudah saya nyatakan waktu itu, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran insentif tenaga kesehatan penanganan pandemi COVID-19. Contoh, kita sudah punya pos dulu, pos Maliali, pos Teboli, pos Tambu Kasimbar, pos Mensung, pos Motong. Mengapa lagi pos tambahan? Pos tambahan kalau nggak salah di Desa Sine ya. Ini kan sudah saya katakan, mengapa ada pos lagi? Nah, kalau kita bicara soal COVID, sementara ini yang kita jaga adalah perbatasan untuk mencegah peningkatan COVID-19, untuk melihat jangan sampai yang dari luar yang menyebarkan virus itu dilakukan. Makanya pos-pos lintas batas kabupaten dan provinsi yang harus kita jaga. Kemudian ada teman-teman pos lain itu apa? Kan begitu waktu itu. Makanya mungkin dari situ walau alam, tetapi saya lihat dari besaran jumlah tenaga penanganan COVID-19 itu begitu besar sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran. Ini salah satunya. Kemudian saya mau bicara juga tentang bagaimana Menteri Keuangan, Mendagri, Menteri Keuangan ya, menyatakan bahwa banyak pegawai negeri yang ASN yang tidak jelas toh. Iya, betul. Kan begitu kan? Iya. Sehingga mengakibatkan beberapa puluh ribu itu menurut Menkeu itu fiktif PNS. Betul, Pak. Kan begitu? Iya. Ya, kemarin di Parigi Motong jangan ada seperti itu. Ya kan ada PNS. Tapi perlu di. Iya, perlu. Ini perlu ditindaklanjuti. Jadi LHP itu satu di situ. Ini kan dari sini. Poin pertama adalah terdapat kelebihan pembayaran atas gaji dan tunjangan pegawai yang melaksanakan tugas belajar. Oke, yang menjalani cuti besar. Betul. Oke. Kemudian pekerja radiasi
kemudian yang diberhentikan dari jabatan struktural dan fungsional dan yang telah mutasi. Nah, ini kan di pansus nanti, kalau memang pansus yang kita bentuk kesepakatan DPRD, maka poin-poin ini dikaji lebih detail. Misalnya, berapa sih jumlah pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten Parigimoto? Kan begitu. Kemudian berapa sih besaran TP-nya, besaran gaji dan lain-lain. Kalau dihitung tunjangan dan lain-lain dari nilai nominal pegawai yang ada di Kabupaten Parigimoto kita hitung. Jadi gampang dideteksi ya? Iya, gampang dideteksi. Nah, berapa jumlah pegawai, berapa keluar gaji, berapa TP-nya, dan akumulasi berapa semuanya. Kemudian jangan sampai ada yang PNS yang seyogianya yang tidak perlu lagi, yang mungkin sudah mutasi, atau ada PNS yang aktif di Parigimoto tetapi tidak ada di tempat ini. Betul. Itu perlu ditindaklanjuti. Nah, ini makanya saya menginginkan bahwa sampai temuan seperti ini. Nah, mungkin masih ada hal-hal yang lain yang oleh BPK hanya 3, tapi kita lihat yang lain-lain. Itu yang kemudian kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan. Ini kan temuan berulang-ulang Pak. Kira-kira apa yang perlu dievaluasi terkait? Nah, dievaluasi berarti ada kebijakan yang salah. Kalau dia berulang-ulang menjadi temuan seperti ini, berarti ada yang salah dalam penata usahaan, penata kelolaan ASN. Berarti saya pikir data valid terhadap perhitungan TP, perhitungan gaji yang sudah mutasi dan lain-lain, dan yang sudah tugas belajar dan lain-lain, berarti secara administrasi berarti ada yang salah dalam pengadministrasiannya. Kan itu. Nah, intinya kita di DPRD akan kita lanjut. Saya kemarin menyampaikan bahwa WTP ini jangan kita berbangga dengan WTP. Atau kalau masih ada temuan Bapak? Iya, artinya WTP, iya kita alhamdulillah mendapatkan WTP. Tetapi WTP ini jangan, kita WTP. Nah, belum tentu WTP tidak ada temuan. Nah, ini ada temuan. Nah, WTP itu kalau sudah memenuhi ambang batas, kemudian mengikuti standar akuntansi pemerintah, ya kan, SAP, kemudian dalam penata usahanya memenuhi SAP, standar akuntansi pemerintah, ya WTP. Ini kan bicara neraca daerah kan, aktif, ada pasifah. Betul. Kan begitu. Nah, intinya WTP ini diberikan oleh BPK ini menjadi satu penyemangat buat kita untuk menyelesaikan penata usahaan keuangan yang lebih baik berikut. Artinya kalau clear WTP maka temuan betul-betul tidak ada. Temuan ini harus kita tindak dari DPRD. Nah, cuman nilai nominalnya saya belum tahu karena dokumen Masih di sana ya? Masih di sana, tinggal menunggu karena ini kan akan menjadi raperda kan, perda. Berarti dari DPRD sendiri akan segera membuat pansus masuk dulu surat dari pemerintah ke kita yang sudah saya surati ke sana. Kalau nggak salah kemarin Senin saya menyurat, kemudian menunggu dari pemerintah masuk, kemudian di sini di Banmus akan kita tetapkan jadwal tahapan pembentukan pansus atau diserahkan ke Banggar, itu nanti paripurna yang memutuskan. Kemudian setelah itu baru tahapan pembahasan dengan pemerintah daerah, dalam hal ini TAPD. Nah, ini kemudian yang paling penting penekanan saya kalau misalnya pansus atau Banggar nanti kita, yang paling kita tekankan adalah kita harus meminta seluruh data berapa sih jumlah pegawai negeri sipil, kemudian pekerjaan kenapa ada kekurangan kelebihan pembayaran, kekurangan volume mengakibatkan kelebihan pembayaran, kemudian kelebihan pembayaran bagi tenaga kesehatan, orangnya begitu banyak, bahkan menurut saya mungkin hampir seluruh OPD menjadi bagian dari tim penanganan pandemi COVID-19 yang tahun kemarin. Ini kan terlalu banyak, makanya saya pernah menyoroti kan, pansus COVID kan sempat menyoroti begitu besarnya petugas yang pos-pos yang tidak bermanfaat, ya sudahlah kita hentikan segera. Ada pos dibentuk lagi, pos baru. Ini kan untuk apa? Karena pandemi ini kan
yang paling penting di situ adalah bagaimana kita melakukan edukasi, sosialisasi agar supaya memperketat prokes saat itu. Kan itu. Nah, rasio kita punya COVID kan nggak terlalu besar berapa kemarin. Memang kita merah, Iya. tapi anggaplah kalau 150 orang, kemudian petugas sampai 500, anggap contoh. Iya. Kalau petugas sampai orang COVID-nya misalnya cuma 150 atau 200, petugas sampai 500, 600, 700, banyak betul. Boros anggaran. Ya kan begitu, itu yang saya maksud. Baik. Jadi intinya nilai temuan dan lain-lain saya belum dapatkan nilainya. Iya. Karena kita belum bahas, kita menunggu dari pemerintah. Saya itu kita tetapkan jadwal pembahasan, kemudian menyepakati apakah LHP ini dibahas oleh Badan Anggaran atau kita paripurna pansus itu nanti paripurna yang menentukan. Itu intinya. Siap.